Bertempat di Aula Rupatama Tantia Sudirajati, Selasa 31 Desember 2024, Kapolres Mandailing Natal AKBP Aris Sofandi Paloh bersama PJU Polres Madinah, menggelar konferensi pers di penghujung tahun 2024. Pada rilis akhir tahun ini, Kapolres membandingkan jumlah kasus yang ada dari tahun 2023 dengan tahun 2024. Pada tahun ini, tindak pidana narkotika mengalami penurunan kasus, sementara untuk tindak pidana kriminal mengalami kenaikan sekitar 0,1%. Dalam 1 tahun terakhir, kami telah laksanakan beberapa kegiatan operasi rutin, apakah itu yang terpusat dan kewilayahan, yang telah kami laksanakan mulai dari operasi Mata Berata 2024, kemudian beberapa operasi terpusat seperti Ketupat, Sikat, Patu, Zebra, dan saat ini kita melaksanakan operasi Lilin Nataru 2024. Untuk diketahui, selama 1 tahun terakhir, pengungkapan tindak pidana terutama narkotika 2024 dalam perbandingan dengan tahun 2023 mengalami penurunan kasus. Namun untuk pengungkapan sudah kami ungkap dari 104 kasus, 76 kasus sudah diselesaikan. Untuk persentasi pengungkapan yaitu 73,7%. Sementara dari 104 jumlah tindak pidana yang kami ungkap, ada tersangka kurang lebih 132 orang yang menjadi tersangka. Antara lain kasus yang berhasil kami ungkap dengan barang bukti sabu sebesar 479,45 gram, untuk ganja seberat 476.646,05 gram, dan untuk tanaman ganja, ladang ganja yang berhasil kami ungkap kurang lebih 6.300 batang atau dengan luas 8 hektar. Sementara untuk kasus yang terdata di bidang lalu lintas pelanggaran untuk tahun 2024 tilang berjumlah 3.330. Kalau dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi peningkatan kurang lebih 2.255, dan teguran berjumlah 8.002, dan total tilang teguran dan tilang penindakan yaitu 11.332. Sementara untuk 1 tahun terakhir, angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Madinah Natal kurang lebih 68 kasus kecelakaan, dan jumlah tindak pidana yang kecelakaan yang sudah kita ungkap sebesar 79 kasus. Untuk perkara Satreskrim yang ditangani oleh Satreskrim Polres Madinah Natal, jumlah penanganan berjumlah 800 kasus dan sudah diselesaikan berjumlah 311 kasus. Persentase pengungkapan yaitu 38,87%. Dalam 1 tahun terakhir, beberapa kasus menonjol yang kami tangani, kurang lebih ada 9 kasus yang semuanya berhasil kita ungkap. Antara lain yang pertama, kasus penganiayaan yang mengakibatkan mati atau meninggal dunia yang terjadi di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Madinah, yang terungkap dengan tersangka Netian Sari, umur 50, Islam, pekerjaan tani, warga Kecamatan Natal, Kabupaten Madinah. Saat ini sudah memasuki tahap 2
di JPU. Yang kedua, kasus penganiayaan mengakibatkan mati di Kelurahan Sipolu-Polu, Kecamatan Panjembungan, Kabupaten Madinah, dengan tersangka A, umur 71, agama Islam, warga Sipolu-Polu, Kecamatan Panjembungan, Kabupaten Madinah. Saat ini dalam proses sidik juga memasuki tahap 2 di JPU. Yang ketiga, kasus pembunuhan pada bulan April 2024 dengan TKP Air Pohon Desa Salambue, Kecamatan Panjembungan, Kabupaten Madinah, dengan tersangka SB alias C, umur 24 tahun, Islam, warga Hutabangun, Kecamatan Panjembungan, Kabupaten Madinah. Saat ini sudah proses sidik masuk tahap 2 di JPU. Yang ketiga, penganiayaan mengakibatkan mati pada bulan Mei 2024, Desa Huta Padang, Ulu Pungkut, Kabupaten Madinah. Tersangka P, umur 31, Islam, wira swasta, warga Huta Padang, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Madinah. Saat ini dalam proses sidik memasuki tahap 2 di JPU. Yang ketiga, pembunuhan pada bulan September 2024, Desa Simanundok, Kecamatan Panjembungan, Kabupaten Madinah, dengan tersangka YR, umur 22 tahun, wira swasta, warga Lorang 6, Desa Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Madinah, dalam proses sidik tahap 2 di JPU. Kemudian yang keenam, kasus menonjol yaitu pada bulan Oktober, persetubuhan terhadap anak, lokasi Desa Tanggabosi, Kecamatan Siabu, Kabupaten Madinah, dengan tersangka AR dan AH tersangka AR AH, umur 52 tahun, wira swasta, warga Desa Sukamaju, Kabupaten Prokan Hulu, Provinsi Riau. Dalam proses sidik yang akan kita lengkapi berkasnya memasuki tahap 2. Yang ketujuh, pemerkosaan dan pemerasan pada bulan November 2024, TKP Desa Perbangunan, Kecamatan Panjembungan, Kabupaten Madinah, dengan tersangka yang berhasil kita amankan yaitu MI 31 tahun, warga Perbangunan, Kecamatan Panjembungan, Kabupaten Madinah, dan WF 20 tahun, warga Desa Perbangunan, Kecamatan Panjembungan, Kabupaten Madinah, dalam proses sidik. Kemudian yang ke-8, kasus menonjol berikutnya yaitu penganiayaan mengakibatkan mati dan pembunuhan pada bulan November 2024, lokasi TKP Desa Uraba 1, Kecamatan Siabu, Kabupaten Madinah, dengan tersangka yang berhasil kita amankan atas nama W, 24 tahun, pengangguran, Desa Uraba 1, Kecamatan Siabu, Kabupaten Madinah, dan dalam proses sidik. Yang terakhir, kasus penonjol terakhir barusan kita ungkap pada bulan Desember kemarin dengan TKP kasus tindak pidana pornografi dengan TKP Kelurahan Pasar Kota Nopan, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Madinah, dengan tersangka ada 2 yang harus kita amankan yaitu ID, umur 51, wira swasta, warga Desa Pasar Kota Nopan, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Madinah, dan RT 40 tahun, Desa Pasar Kota Nopan, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Madinah. Kasus ini juga dalam proses penyidikan. Kegiatan dan pengungkapan kasus berhasil kami laksanakan berkat kerjasama dari semua pihak, baik itu dari Pemda, masyarakat, serta kegiatan di masyarakat yang berhasil kita amankan, dan juga informasi yang berhasil kita telusuri, sehingga beberapa kegiatan berhasil terlaksana dengan baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam rilis akhir tahun di tahun 2024 ini. Terima kasih.